memiliki ya martabat-martabat mulia. Innama wasaftuhu bitta'in, ya, saya mensifati dia sebagai pembatal nasab li'annahu yaqdahu fi sihhati ansabi sadati alawiyah, karena dia telah mengkritik terhadap keabsahan nasabnya Sadah Ba'alawi allati athbatah sihhataha, ulama yang telah mengisbat keabsahannya para ulama ashabul maratibil aliyah, yang memiliki derajat-derajat mulia. Wa yaqa'u fi a'radihim, dan dia telah mencederai kemuliaan mereka biddammi, dengan celaan, wal ghibati, dan ghibah, wa nahmihima, dan yang serupa dengannya. Wa kullu man kana kadzalik, dan tiap-tiap siapapun orang yang seperti itu, yasihhu, ya, maka sahlah wasofahu bitta'in, orang mensifatinya dengan si pembatal nasab, kama sabaqa fil faslir rabi fi tahrimit ta'ni fid nasab, sebagaimana keterangan pada pasal keempat di dalam haramnya ya membatalkan nasab. Nah, di sini jelas Kiai Imad jawabannya elegan, ya. Qurtubi Lebak dollalani biqauli. Saya berkata, Kiai Qurtubi Lebak itu telah menyesatkan saya berdasarkan pernyataan saya, anna Ba'alawi laisu min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya saya berkata Ba'alawi itu bukanlah bagian dari keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a ma ji'tu bihi min dalaili wa barahini wa ma'annahu asbatahu bi mujarrad taqlid al-manhi li ahli ilmi, ya, beserta apa yang telah saya bawakan di dalamnya dari berbagai macam dalil dan bukti bahwasanya mereka itu telah mengisbat nasabnya sendiri, ya, dengan taklid buta, yang mana taklid itu dilarang li ahli ilmi, bagi orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu tidak boleh taklid, harus muttabi', gitu loh. Nah, ini secara nggak langsung ya Kiai Imad ini jawabannya itu mengandung hikmah yang sangat besar, di mana dia menjelaskan perbedaan taklid dengan muttabi'. Kalau orang awam itu bertaklid boleh, tapi kalau orang berilmu tidak boleh bertaklid. Apa sih bedanya taklid dengan muttabi'? Kalau taklid itu orang mengikuti pernyataan orang lain, ya, sementara dia nggak tahu apa dasar referensi pijakan dari perbuatan orang yang dia ikuti. Artinya dia ikut-ikutan aja udah, gitu loh. Nah, sementara muttabi' itu orang yang mengikuti perbuatan orang lain, orang yang mengikuti pernyataan orang lain karena dia tahu kebenaran daripada hujah-hujah dan dalil pijakan dari orang yang dia ikuti perbuatan dan pernyataannya. Itu muttabi' namanya, gitu loh. Fama ab'adal farqu baina man lahu dalilun wa baina man laisa lahu dalil. Betapa jauh bedanya antara orang yang membawa dalil dengan orang yang sama sekali nggak punya dalil, gitu loh. Nah, di sini dengan kalimat seperti ini Kiai Imad itu sebenarnya ingin menjelaskan apa yang ada di kitab ini, Al-Madkhal ila Ilmin Nasab wa Qawaidi wa Inayatil Arab bihi. Nah, di sini tuh jelas nih, ya. Di sini nih, ya. Apa namanya? Ini ada keterangan di sini nih, masalah to'an nasab, ya. Masalah to'an nasab tuh ada keterangan di sini, ya. Nih. Asbabu butlanin nasab au awir ribati fihi, sebab-sebab batalnya nasab atau keraguan di dalamnya.
Idza kana hunaka dhabitun li syuhratin nasabi wa istifadatihi, apabila di sana itu ada standarisasi bagi kemasyhuran nasab dan keistifadohannya. Fahunaka aidan asbabun yubtilu bihal ansab. Maka di sana juga ada sebab-sebab yang bisa membatalkan sebab-sebab tersebut akan nasab. Ya, au taj'aluhu mahalla ribatin, atau sebab-sebab yang menjadikan nasab itu diragukan. Di antaranya ayyasma'a syahidu tu'nan sahihan fin nasab, apabila seorang syahid itu telah mendengar ada pembatalan nasab secara sahih. Falaisa lahu hina'id ayasyhadu bi sihhatin nasab, maka dia tidak boleh untuk mengisbat nasab ketika dia sudah tahu dan mendengar ada pembatalan nasab secara sahih. Gitu loh. Nah, yang diharamkan membatalkan nasab itu ya bi ghairi haqqin au ilmin au dalilin au burhanin. Kalau orang membatalkan nasab orang lain tanpa ada dalilnya, tanpa ada hujahnya, tanpa ada buktinya, atau tidak jelas kerangka keilmuannya. Nah, sementara Kiai Imad itu membawa dalil, membawa hujah dan bukti-bukti, gitu loh. Nah, maka orang yang membawa dalil, membawa hujah, membawa bukti, sekaligus kerangka keilmuannya disebutkan ketika membatalkan nasab seorang, wala yahiqqu ayyudda'a bidhalli. Ya, maka tidak boleh orang itu disebut sebagai orang sesat. Gitu loh. Gitu teman-teman. Aduh, sebenarnya capek saya bahas ini tuh. Iya. Jadi mengkritik nasab orang atau mento'an nasab orang itu boleh apa tidak? Boleh kalau berlandaskan keilmuan, ada buktinya. Gitu. Aduh, ya Allah. Nih ya. Ini dalam kitab Al-Madkhal. Ya. Wala yu'addu naqdul ansab ad-dakhilati wa ibtaliha bihaqqin wa ilmin min ta'nil ladzina ha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Ya. Dan tidak termasuk dalam kategori ya mento'an nasab yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang berbunyi isnatani finnas huma bihim kufrun. Dua perkara yang terjadi dalam diri manusia, yang keduanya itu bisa menyebabkan kekafiran terhadap mereka. Yang pertama at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit, yaitu membatalkan nasab orang dan meratapi mayit. Gitu loh. Nah, itu tidak termasuk dalam kategori itu apabila dia itu mengkritik nasab dan membatalkan nasab bihaqqin wa ilmin, dengan benar berdasarkan keilmuan, gitu loh. Li'anna ta'na al-muradu fil hadis, karena sungguhnya mento'an nasab yang dimaksudkan dalam hadis tersebut huwa ta'nu fi ansabin nas bijahlin wa ghairi ilmin, yaitu membatalkan nasab manusia bijahlin, dengan kebodohan
dan tanpa ilmu. Gitu loh. Dan di sini itu, ya di sini itu, ya ada beberapa contoh nih ya. Wa ma fahmuhu haula'i a'immatu min haditsit ta'nun fil ansab huwa fahmus salaf wa dalilu dzalika anna Hamzah anna jamharatan minal ulama Islam ta'anat fi iddi'ai katsirin batilatin. Ya. Kalau hadis itu dipukul rata, maka bagaimana dalil daripada ulama-ulama terkemuka yang telah membatalkan di dalam pengakuan banyaknya nasab yang batil, kama sayati, sebagaimana yang aku sebutkan ini. Contoh, Naqibul Ashraf bi Misrah Ahmad bin Muhammad Asy-Sya'rani Ar-Rasi yang telah membatalkan nasabnya keluarga Ubaidiyin, ya, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Siapa yang membatalkan? Naqibul Ashraf Ahmad bin Muhammad Asy-Sya'rani Ar-Rasi pada abad ke 4 Hijriah, tahun 345 Hijriah. Dalam kitabnya itu Al-Hillatus Sayra wal Imamul Hafidh Ali bin Hizam Al-Andalusi, ya, pada abad ke-5 tahun 456. Itu termasuk orang yang kafir karena telah mento'an nasab orang. Tidak, karena mereka mento'an nasab orang itu berdasarkan ilmu, data, dalil, dan bukti. Gitu loh. Apalagi cuma sekedar nasabnya Ba'alawi yang nggak jelas. Gus, izin lah ya Gus menyampaikan. Monggo.